Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Ya, sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Sudah siap untuk melanjutkan skripsinya karena kan kemarin sudah proposal. Siap, Bu. Mau melanjutkan. Siap. Semangat Bu. semuanya. Iya, maunya semangat. Lulus tepat waktu ya? Insya Allah. Siap. Oke, amin. PGSD? Cerdas. Baik. Ya, sebelum kegiatan hari ini kita mulai, kita awali dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, kegiatan sosialisasi skripsi nanti akan dibuka dulu oleh Ibu Kaprodi kita ya, yang kita sayangi. Sayang semua enggak sama Bu Fitri? Sayang, ya. Baik, kami persilahkan ya. Nggak bisa kelihatan. Oh, enggak apa-apa. Yang penting suaranya kelihatan. Suaranya terdengar ya. Baik. Soalnya nggak boleh dibuka ini. You cannot start your video because the host has stopped it. Kenapa ini kok enggak ngomong? Apa di settingnya begitu? Sudah. Ini sudah terlihat toh sekarang. Kalau Bu Fitri tidak kelihatan itu nanti semangatnya berkurang. Baik, kami persilahkan monggo Ibu Dr. Fitri Puji Rahmawati, Magister Humaniora, Magister Pendidikan. Kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Yulia Maftuha Hidayati, Sekprodi sekaligus Biro Skripsi PGSD, yang saya banggakan dan saya harapkan untuk semangatnya adik-adik pejuang skripsi ya. Ini isinya tidak hanya yang akan mulai skripsi, tetapi juga yang harusnya sudah demisioner dari skripsi ya, tetapi belum rezeki ya, belum mendapat rezeki tapi masih berjuang. Semangat semuanya. Alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sosialisasi dari Bu Yulia nanti. Mohon adik-adik semuanya ini bisa mengikuti dengan benar, dengan tepat, dan tidak boleh mengantuk karena ini akan lebih mudah dibandingkan adik-adik nanti membaca SOP. Jadi nanti Bu Yulia ini akan merumuskan SOP ya, yang nantinya bentuknya tulis. Nah, ini sebelumnya disosialisasikan dulu kepada adik-adik semua, sehingga mohon bisa benar-benar stay tune ya, benar-benar memahami dan menyimak serta memirsa apa yang disampaikan oleh Bu Yulia. Nah, adik-adik semuanya, saya tidak berpanjang lebar karena takutnya kalau habis duhur itu hujan terus sinyalnya ikut kehujanan ya, jadi luntur gitu. Makanya kita mulai saja ya kegiatan ini. Saya mengucapkan terima kasih pada Bu Yulia karena sudah menghandle acara ini. Monggo diteruskan Bu, saya juga ikut menyimak dan memirsa kegiatan ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Yulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri. Ya, baik ya. Kita langsung saja. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu terkait sosialisasi skripsi hari ini. Ya. Oke. Sudah nampak? Udah, Bu. Ya, baik.
Ya, untuk mahasiswa yang baru ya akan melanjutkan skripsinya karena kemarin sudah melalui seminar proposal dan mungkin tadi sudah disampaikan juga Bu Fitri ya ada demisioner atau yang masih susah move on begitu ya sehingga masih pengennya agak berlama-lama ini dengan skripsi tapi harapannya nanti bisa segera semester ini selesai terus berikutnya bisa wisuda begitu ya. Baik, untuk ketentuan umum ya dari skripsi sendiri ya. Nanti intinya begini, Mas, Mbak, bahwa nanti skripsi itu ada dua, jadi ada jalur reguler dan ada berbasis luaran. Nah, nanti tinggal mana yang dipilih. Ya, mau yang reguler atau mau yang berbasis luaran. Sama-sama dua-duanya nanti wajib membuat artikel. Hanya yang satu harus sampai accepted atau publish ya. Terus kalau yang reguler itu bisa submit saja begitu. Ya, untuk ketentuan umum yang harus kalian ketahui utamanya adalah terkait pedoman skripsi. Pedoman skripsi itu nanti bisa dicek di web ini ya, di laman ini. Saya kira kemarin ketika seminar proposal semua sudah diarahkan oleh Bapak atau Ibu dosen ya untuk unduh panduan skripsinya di laman ini. Ya, jadi nanti tidak perlu tanya lagi. Nanti bab 1 isinya apa, bab 2 apa, bab 3 apa, skripsi itu sampai bab berapa, semua sudah ada di situ. Nah, kemudian kalau nanti format artikelnya bagaimana? Nah, format artikel kalau nanti yang reguler, ya, yang reguler itu mengikuti repositori UMS. Nah, formatnya juga sudah ada ya, tautannya nanti bisa di link ini. Ya, nanti linknya bisa kalian klik, kemudian format artikel yang di repositori akan muncul begitu. Ini ya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian nah, sedangkan yang nanti berbasis luaran ya, format artikel itu akan menyesuaikan pada jurnal yang dituju. Nah, syarat yang bisa digunakan untuk luaran ya mengganti ujian skripsi. Jadi kalau nanti kalian sudah berbasis luaran tidak perlu melaksanakan ujian skripsi begitu. Nah, nanti itu harus terindeks di Sinta 1 atau Sinta 2 atau Sinta 3. Nah, dari ketiga ini bisa dipilih kalau mau berbasis luaran yang tidak perlu ujian skripsi. Nah, kalau kalian mau menempuh yang ini mulai dari sekarang, nah berarti mulai mencari-cari ya format jurnal yang sesuai. Nah, pastinya nanti pembimbing juga sudah mengarahkan ya untuk itu. Nah, kemudian untuk penulisan artikel itu ketentuannya itu kalian harus nama pertama. Sedangkan nama keduanya adalah pembimbingnya. Gitu. Kemudian untuk yang poin kelima ini ya, untuk yang poin kelima ini ya. Jadi ini yang saya sebutkan tadi. Kalau kalian berbasis luaran ya, artikel yang accepted atau publish ya, jadi sudah diterima di suatu jurnal, sudah ada LOE-nya tapi belum publish atau syukur sudah publish ya, minimal di Sinta 2 Kemendikbud-Ristek Dikti atau mengikuti konferensi internasional dan dimuat di proceeding yang terindeks Scopus. Itu dibuktikan dengan LOE ya, akan langsung mendapatkan nilai A. Nah, kalian tidak perlu melalui ujian skripsi, tidak perlu unggah mandiri di perpustakaan, nanti tinggal upload luarannya di My Skripsi, kemudian nilai akan otomatis muncul ya. Jadi pembimbing akan langsung memberikan nilai A dan akan terrekod di universitas. Jadi di transkrip kalian akan langsung muncul nilainya. Begitu. Nah, untuk yang poin, ya bisa diperbesar gambarnya, Bu. Mungkin adik-adik kurang
atau ininya. G, dizoomkan. Oke, saya agak bisa. sebentar. Ini karena kalau saya slideshow takutnya nggak pindah ini, Bu. Ini Iya, udah nanti. maksimalis di tempat saya. Terlihat nggak? Ini terlihat lebih terlihat. Oke, terlihat lebih jelas. Baik. Ya. Ya. Terus kemudian untuk yang poin berikutnya ya. Kalau artikelnya itu accepted atau publish minimal di Sinta 3 itu juga bisa menggantikan ujian skripsi dan langsung mendapatkan nilai, tetapi nilainya adalah B. Ya, tapi kalian tidak perlu melewati ujian skripsi, unggah mandiri, dan yang lain-lain. Jadi nanti begitu selesai, luarannya tinggal diunggah di sistem, akan terlink ke pembimbing, pembimbing akan memberikan nilai, dan otomatis sudah bisa masuk ke transkrip kalian. Tidak perlu lagi berita acara dikirimkan ke saya, terus kemudian saya menyerahkan ke TU. Begitu. Baik. Untuk selanjutnya, untuk yang poin berikutnya itu adalah ini ya. Jadi artikel dengan status submit atau in review itu tetap mengikuti ujian skripsi. Atau ini istilahnya masuk ke dalam skripsi yang reguler. Begitu, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Nah, ini jadi harus tetap ujian, nanti mengurus berita acara, unggah mandiri di perpustakaan, dan seterusnya. Begitu. Nah, sedangkan artikel yang dibuat itu harus tetap disesuaikan dengan topik skripsi yang sedang kalian kerjakan saat ini. Ya, jadi topiknya harus sesuai, tidak boleh di luar itu. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dulu atau tidak sampai sini dulu? Silahkan jika ada yang bertanya boleh raise hand dulu sebelum saya lanjut ke teknik alur skripsi. Iya, silahkan Mbak Ma'rifatul. Ibu izin bertanya terkait dengan skripsi itu jika kita pembuatan jurnal apakah harus dengan konfirmasi dulu ke dosen? Lalu jika dosen not respon atau tidak memberikan jalan untuk ke situ, apakah kami bisa tetap maju atau harus memang benar-benar dosen itu bekerja sama gitu dengan kita? Terima kasih, Bu. Ya, jadi dosen pun ini sudah mendapatkan sosialisasi ya, bahwa memang skripsi akan ada 2 luaran. Sehingga insya Allah tidak akan ada yang bermasalah dengan pembimbing. Jadi silahkan dilanjutkan nanti, Bapak atau Ibu, ini saya mulai menyusun untuk artikel jurnal yang saya tuju ke sini. Begitu silahkan disampaikan. Kalau nanti memang terkendala di pembimbing skripsinya, nanti bisa menghubungi saya atau Bu Fitri. Begitu Mbak Marifatul. Jadi tetap artikelnya harus dibimbing oleh dosennya. Begitu ya Mbak Marifatul. Mbak Ma'rifatul? Mbak Ma'rifatul? Ya, sudah menjawab di chat, Bu. Terima kasih, Bu. Maaf, sinyalnya susah di chat. Oke, ya. Sekarang Mbak Desitri. Oh ya, sudah jawab di chat. Oke, Ibu. Assalamualaikum. Sebelumnya ingin bertanya. Untuk yang poin ke-6 poin 5 atau ke-6 yang tadi Ibu, itu kalau tidak salah untuk yang Sinta 3 itu nanti nilainya langsung muncul menjadi B atau apakah masih ada tahap perbaikan seperti nanti kita masih sidang juga sehingga nilainya bisa berubah, mungkin bisa dapat AB atau bahkan bisa menjadi A. Oke, ya, baik. Kalau ini sudah ketentuan karena kan posisinya ini sudah accepted atau publish. Itu kan sudah ada, berarti sudah muncul di jurnal ya, sudah dipublishkan di suatu jurnal. Jadi nilainya ya tetap B, Mbak. Hanya memang kalau kalian berbasis luaran, tidak perlu mengurus berita acara, tidak perlu mengurus ini itu, memang lebih cepat prosedurnya begitu. Kalau reguler pastinya akan melalui beberapa tahapan. Tapi kalau untuk yang sudah masukkan ke Sinta 3 ya nilai yang akan keluar itu. Begitu Mbak Desi.
Jadi tetap tidak ada ujian skripsi. Saya boleh nambahkan Bu Yulia? Ya, silahkan Bu Fitri, Iya. monggo. Adik-adik atau teman-teman semua, mohon ini menjadi satu angin segar nggih buat teman-teman semuanya. Bukan berarti kalau nilainya B itu kalian membuatnya asal ya, karena untuk ke Sinta 3 pun itu tidak sesuatu yang mudah. Jadi tetap disiapkan dengan cara pembimbingan secara intens kepada pembimbing. Kemudian ini juga akan menguntungkan juga bagi program studi karena ketepatan lulus ya, tepat waktu kelulusan itu menjadi salah satu kriteria untuk akreditasi. Nah, jadi adik-adik tidak perlu harus mendapatkan skripsi bernilai A gitu. Yang penting adalah segera selesai, kemudian segera melanjutkan ke estafet berikutnya, yaitu S2 atau kerja sebagai atau menyiapkan PPG, CPNS dan sebagainya. Jadi jangan berlama-lama di S1. Begitu. Jadi kalau misalnya Bu, lah skripsi masa nilainya B, sekarang sudah tidak bangga dengan nilai A untuk skripsi ya, karena IPK kalian tuh sudah bagus-bagus, sudah tinggi. Insya Allah kalaupun nilainya B untuk skripsi kalian IPK-nya masih aman untuk PPG. Ya, paling enggak itu IPK-nya ada 3,5 begitu, itu sudah aman untuk PPG. Jadi silakan nanti percepatan ini disambut dengan sangat baik. Saya berharap semuanya tidak menggunakan reguler, tapi menggunakan fast track, ya, menggunakan model yang ke-5 dan 6. Nah, pokoknya gini caranya, teman-teman. Siapkan 2 artikel, kemudian laju ke Sinta 2 dan Sinta 3. Kalau Sinta 2 duluan, berarti alhamdulillah ya. Kalau Sinta 3 duluan berarti alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi segera saja mana yang bisa mempercepat kalian untuk segera lulus. Begitu nggih, teman-teman nggih. Monggo dilanjut Bu Yulia. Nggih, itu Mbak Desi. Ya. Masa sudah masuk ke Sinta 3 masih pengen ujian padahal kamu sudah bisa langsung lulus begitu. Jelas belum Mbak Desi penjelasannya? Ada yang masih ingin ditanya? Ibu menampung pertanyaan, nggak apa-apa ya? Iya. Ibu, mohon maaf kalau misalnya dari beberapa mahasiswa kepinginnya ada diulangkan sidang mana? Iya, nggak apa-apa. Mohon maaf Ibu, ini kebetulan dari beberapa mahasiswa yang sedang satu ruang dengan saya. Ini kalau semisalnya ada yang mengikuti yang Sinta 3 itu, apakah nilainya B tapi ada dispensasi agar nilainya lebih baik lagi gitu Ibu? Iya. Oke. Kira-kira ke depannya ada. Mau jawab terlebih dahulu? Bu Fitri atau langsung saya, Bu Fitri? Kalau nilainya di Sinta 3B kemudian mau melanjutkan atau mendapatkan nilai A berarti berubah ke reguler. Ya, jadi harus menyelesaikan sampai bab ke-5, kemudian mencari pembimbing, kemudian ujian, dan mensubmit ke perpus ya. Perpus ya, sementara masih ke perpustakaan, kemudian layak uji kepada saya, mencari penguji, mendapatkan penguji, kemudian setelah itu selesai minta jadwal ke Bu Yulia, kemudian ujian, setelah ujian memperbaiki, kemudian baru kalian bisa mendapatkan nilainya. Dan sepanjang itu, sepanjang yang saya ceritakan tadi, itu memakan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Monggo dipilih yang mana. Kalau saya, Mbak, buat artikel yang bagus sekalian,
basisnya bahasa Inggris, masukkan ke Sinta 2. Untuk membuat bahasa Inggris, artikel ke bahasa Inggris, minta bantuan teman-teman dari bahasa Inggris atau yang punya kemampuan bahasa Inggris untuk mentranslate ke dalam bahasa Inggris, masukkan ke Sinta 2. Itu langsung keluar accepted, tidak perlu harus publish, gitu nggih. Yang penting accepted, ada LOE, akan dipublish kapan, itu sudah bisa mengganti, langsung nilai A dimasukkan ke transkrip. Begitu. Oke, jadi perjuangannya jangan menurun tapi naik gitu ya. Mbak Desi dan teman-teman, ini kayaknya rombongan ini di belakangnya Mbak Desi banyak ini. Ya, baik, terima kasih Bu Fitri. Jadi target kalian jangan gini, Sinta 3, terus nanti perbaikan nilai. Target kalian berarti kalau mau nilai A ke Sinta 2, begitu seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Fitri. Begitu Mbak Desi, jadi ini pilihan sih. Ya, ketika nanti kalian sudah titik akhir ya, sudah di akhir ya, biasanya ini sudah enak, udah selesai ya. Karena kalau tidak nanti melalui proses ujian itu juga cukup panjang. Begitu. Nanti ketentuannya teknik alurnya seperti apa akan saya sampaikan. Gitu. Itu Mbak Desi dan teman-teman. Oke, Ibu. Terima kasih atas penjelasannya buat Bu Yulia dan Bu Fitri. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Oke, sekarang ke Mbak Dwi Moksa. Ya Bu, izin bertanya, untuk jika kita menginginkan luaran dengan yang ke Sinta, membuat artikel yang ke Sinta Bu, berarti kita langsung bilang ke dosen pembimbing untuk membuat luaran mengirimkan ke Sinta begitu Bu. Kita nunggu gue. Ke dosen pembimbing, sampaikan Bapak atau Ibu, saya nanti skripsinya mau yang berbasis luaran, mohon bimbingannya untuk penulisan artikelnya. Begitu Mbak Dwi Moksa. Baik Bu, terima kasih. Iya, oke, ada lagi, silahkan. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Nah, baik. Ini saya lanjutkan ke tekniknya. Jadi untuk petunjuk ke sistem MySkripsi-nya. Nah, ini sebenarnya saya minta untuk praktek, tapi ternyata bimbingan saya sudah mengisi semua ya. Jadi salah satu mahasiswa. Kuncinya adalah mahasiswa harus mengaktifasikan dulu UniID-nya. Kalau semua sudah punya UniID ya, email UMS ya, itu kan ada SSO. Nah, itu nanti sudah bisa masuk ke MySkripsi. Ya, jadi nanti melalui ini kalau belum mempunyai UniID-nya, berarti silahkan ya. Nanti membuka webnya ini ya, bit.ly helpdesk online untuk IT. Ya, kalau sudah, nah nanti bisa masuk ke webnya MySkripsi. Masuknya menggunakan UniID, sama dengan emailnya. Nah, setelah nanti MySkripsi-nya itu sudah diisi, dilengkapi datanya, nanti bisa saya verifikasi. Ya, nanti biasanya kalian di list aja mungkin ya, di list aja karena kan ini nanti misal yang dosen pembimbingnya Pak Saring, yang dosen pembimbingnya Bu Yulia itu salah satu saja yang mem-WA. Kalau sudah verifikasi, nanti sudah melengkapi ini, tinggal nanti saya verifikasi. Karena kalau satu-satu mahasiswa, ya itu kan banyak. Takutnya nanti tertumpuk chatnya. Tapi kalau sudah dikoordinasi satu begitu, nanti langsung saya verifikasi. Setelah itu jenengan nanti bisa memasukkan judul skripsi, deskripsi, keyword. Nah, nanti kalau sudah bisa membuka sistem skripsinya, kalian mengisi judulnya, di situ ada deskripsinya, ada keywordnya. Itu nanti akan terlink ke dosen pembimbingnya. Nah, dosen pembimbing nanti akan menyetujui judulnya. Kalau sudah menyetujui judulnya, berarti nanti kalian tinggal mulai bimbingan. Ya, nah ini dosen pembimbing akan menyetujui ajuan judul.
Nah, kalian sudah mulai bisa melaksanakan pembimbingan. Dan setiap melaksanakan pembimbingan, kalian harus mengisi di sistem MySkripsinya. Nah, di situ nanti ada konsultasi, tinggal kalian klik, kalian isi hari ini bimbingannya apa. Begitu ya. Oke, terus selanjutnya, nah ini sudah ya log bimbingan. Kemudian nanti kalau sudah selesai, proposalnya sudah fix, sudah oke, ya, itu tinggal mengupload proposal di sistem lagi di MySkripsi. Nah, nanti dosen akan mengklik, dosen pembimbing akan mengklik ya proposalnya, kemudian kalian sudah bisa lanjut ke skripsi kalau itu mau tahapan reguler, tapi kalau tidak kalian langsung fokus saja ke artikelnya. Ya, jadi silakan fokus saja langsung ke artikelnya begitu. Kemudian, nah, oke ya. Ini kalau mahasiswa melengkapi berkas persetujuan proposal, terus kalau ada validasi instrumen itu bisa kalian nanti mengklik link ini ya, karena nanti kan memang ada penelitian yang membutuhkan validasi, membutuhkan validator. Dan nanti silahkan suratnya bisa diklik di sini. Kemudian surat izin penelitian, kalau kalian luarannya OB, tidak perlu pakai surat izin penelitian. Oh, tapi kalau penelitiannya di sekolah biasanya minta ya untuk artikelnya. Nah, tapi nanti kalau kalian itu berbasisnya luaran, tidak skripsi, berarti kan tidak perlu dimasukkan ke lampirannya untuk surat izin penelitiannya. Cukup surat izin penelitiannya berarti ke instansi yang kalian tuju begitu. Lanjutnya ya, ini mahasiswa menyelesaikan proses penelitian ya di bawah bimbingan dosen pembimbing sampai memperoleh persetujuan untuk ujian. Jika ini ujian, jika tidak sudah publish artikelnya ya tinggal kalian unggah saja di sistem MySkripsi, nilai sudah akan langsung keluar begitu ya. Nah, ini yang saya sampaikan ini untuk yang reguler ya, terutama ya, kalau yang berbasis luaran nanti tahapan-tahapan ini ada yang tidak perlu begitu. Kemudian mahasiswa wajib mengisi kelengkapan sitasi. Ya, jadi nanti supaya apa yang kalian sitasi, apa yang dituliskan di daftar pustaka itu sesuai, maka silahkan nanti mendownload ya kelengkapan sitasi pada link berikut ini. Nah, ini mahasiswa melengkapi berkas pengajuan kelayakan uji. Kalau mau ujian harus mengisi layak uji. Kemudian melihat progres ajuannya. Nah, setelah itu laporan skripsi diunggah di MySkripsi juga dan meminta dosen menyetujui ajuan sidang skripsi. Jadi kalau nanti laporan sudah diunggah akan terlink ke dosen pembimbing, kemudian dosen pembimbing akan mengeklik ya ajuan sidang skripsinya. Nah, setelah mendapat ACC dari dosen pembimbing, kalian meminta kepada kaprodi ya, dosen penguji. Nah, tuh terus poin yang berikutnya setelah mendapatkan penguji ya, kalian melakukan konfirmasi ke saya. Bu, saya nama ini, name ini, ya pembimbingnya siapa, penguji 1, penguji 2-nya siapa. Nanti saya yang akan memberikan tanggal atau jadwal ujian. Nah, setelah saya memberikan jadwal ujian, silahkan kalian melakukan konfirmasi dulu ke dosen pembimbing dan penguji-penguji tersebut. Karena kemungkinan jadwal yang saya berikan bisa berubah sesuai dengan jadwal dari penguji, bukan pembimbing ya, penguji. Nah, karena sesuai surat edaran ya bahwa penguji itu ketika pembimbing sudah jadi penguji ya. Jadi ada penguji 1, 2, 3 itu hendaknya hadir secara bersamaan. Nah, jadi kalian nanti perlu mem-WA masing-masing penguji, tanggalnya yang ditentukan ini bisa atau tidak. Kalau tidak bisa berarti silahkan tanggalnya mengikuti ke penguji. Begitu. Setelah oke, berarti mahasiswa silahkan mengisi ubah status pra-ujian.
Nah, setelah mengisi ini, kalian bisa ya mengunggah kelengkapan administrasi ujian. Ya, kelengkapan administrasi ujian itu ya bisa undangan, terus kemudian berita acara, dan seterusnya. Nah, ini gambaran ya ketika COVID-19 itu kan dilaksanakannya secara daring ya. Nah, ini dihadiri oleh 3 penguji secara bersama-sama. Ini sedangkan nanti kalau kalian sudah bisa melaksanakannya secara rolling, itu mengikuti surat edaran dari dekan. Jadi melaksanakan ujian skripsi di biro skripsi begitu. Kemudian mahasiswa menyerahkan laporan skripsi ya dan kelengkapan yang lainnya kepada penguji. Bisa secara langsung dalam bentuk hard, bisa melalui email. Kalau kemarin daring itu rata-rata lewat WA atau email. Dan nanti kalian silahkan menyesuaikan pengujinya masing-masing. Setelah itu ya, setelah melaksanakan ujian, kalian silahkan melakukan revisi skripsi. Nah, nanti dikonsultasikan lagi ke penguji 1, penguji 2, penguji 3. Nah, setelah itu kemudian kalau sudah ACC ya, baru nanti kalian bisa mengurus yang namanya berita acara ujian. Begitu. Nah, ini ya, jadi nanti dosen penguji ya yang mengisi nilai di sistem, itu masing-masing harus mengisi di sistem. Kemudian nanti sekretaris pengujinya yang akan merekap, ya. Terus kemudian Kak Prodi akan memberikan tanda tangan dan stempel pada lembar berita acara ujian skripsi kalian. Jadi kalau sudah selesai ya prosedurnya sudah dilalui, kalian sudah melakukan revisi ya, itu berita acara nilai juga sudah diproses, dalam artian diproses bukan ke fakultas atau univ ya, itu masih di pengujinya masing-masing. Kemudian berita acara akan terbit. Nah, berita acara nanti akan harus ada tanda tangan dan stempel dari Kaprodi dan dekan gitu. Nah, kemudian tahapan yang berikutnya ya, oke ya, mahasiswa akan mengunggah berita acara ujian tersebut dalam bentuk PDF ke FKIP ini ya, ke link ini ya, untuk mendapatkan tanda tangan dan stempel dari dekan. Nah, setelah memasukkan ke sini, setelah disahkan oleh dekan, berita acara akan dapat diunduh ke sini. Nah, setelah selesai ya, setelah berita acara itu dapat tanda tangan dari dekan, proses semua dilalui, kalian bisa mengisi pasca ujian atau link ubah status. Nah, nanti saya yang akan memproses ke TU nilainya. Ini yang reguler. Kalau yang OB cukup selesai, kemudian unggah luarannya di sistem MySkripsi, ya, kemudian akan terlink ke dosennya, akan dicek. Betul nggak ya anak ini itu masuk ke jurnal Sinta 2? Nah, itu dosen yang akan mengecek. Ya, karena di situ nanti ada linknya. Ya, link di mana kalian mengunggah artikel tersebut. Nah, setelah triangulasi ya istilahnya, setelah dicek itu nanti oh ternyata betul sudah di Sinta 2, maka nilai A langsung muncul, akan langsung terlink dengan BAA. Jadi nilai skripsi kalian sudah bisa langsung muncul dan kalian sudah bisa langsung mengurus SKL. Begitu. Nah, jadi tahapan yang panjang ini tadi itu untuk yang reguler. Kalau yang berbasis OB ya hanya berhenti sampai di situ saja. Nah, ini SOP-nya ya itu sudah ada di web, tapi memang ada beberapa perubahan. Lah nanti yang terbaru insya Allah akan kami unggah lagi di web PGSD. Begitu. Baik, itu ya untuk teknik alurnya. Silahkan bisa bertanya jika ada yang belum paham. Happy Mahardika. Bu, izin bertanya, untuk Sinta 2 atau Sinta 3 itu apakah ada kemungkinan tidak lolos, Bu? Kalau misalnya tidak lolos,
apakah akan berganti ke yang jalur reguler? Terima kasih, Bu. Oke, ya, yang namanya kalian itu submit di suatu jurnal itu kan akan melalui tahapan review ya. Nanti apakah akan direvisi atau di rejected? Nah, kalau kalian masuk ke tahapan review, ikuti saja alurnya apa yang perlu direvisi. Tapi kalau di rejected, ya nanti kalian bisa mencari jurnal yang lainnya. Nah, misal awalnya ke Sinta 2 mau berpindah ke Sinta 3, silahkan, atau mau ke Sinta 2 yang lainnya. Begitu, Mbak Happy. Berarti apabila menyiapkan lebih dari satu artikel tidak apa-apa, Bu? Mengirimkan lebih dari satu artikel dengan artikel yang berbeda. Nggih. Nah, kalau artikel berbeda asal masih sesuai topik, itu tidak masalah. Misal, saya itu kemarin sudah membuat proposal rumusan masalah saya 3. Nah, ini mau saya pecah. Ya, itu silahkan. Ya, tapi artikelnya tidak boleh keluar dari topik yang sudah kalian susun di dalam skripsi itu. Tapi kalau itu satu artikel, maksudnya satu artikel kalian kirim di beberapa jurnal, itu ya jangan ya. Satu dulu ditunggu ya, terus nanti berikutnya ke jurnal yang lain. Begitu sih secara etika. Tapi bagaimana Bu Fitri ini yang pernah menjadi editor di jurnal kita? Secara etika pripun Bu Fitri? Bu Fitri ada nggak ini? Halo Caca. Halo. Nah, baik. Jadi gini, teman-teman ya. Kalau kalian punya, jadi kan ini prosesnya kan sudah masuk ke bab 3 ya, bab 3. Kemudian pada bab 4 itu tipsnya itu kalian segera mencari data untuk rumusan pertama boleh, rumusan kedua atau yang ketiga. Pilih dari rumusan 1, 2, 3 yang bisa kalian segera dapat datanya, atau kalau kalian memang ketiga data itu bisa dicari barang 3 sampai 1 bulan begitu, nanti bisa diambil semua datanya, kemudian segera dibuat artikel. Jadi artikel itu kan isinya tidak hanya data yang dideskripsikan ya, tetapi juga dibahas. Nah, itu kalau misalnya ada 3 rumusan, kemudian kalian akan membuat 3 artikel dari rumusan itu, sangat bisa. Itu luar biasa. Bagus sekali. Kemudian 3 artikel itu yang satu di Sinta 2, yang satu di Sinta 3, yang satu ikut international conference dengan proceedingnya bereputasi WOS bisa Scopus. Bereputasi Scopus. Nah, Scopus. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang duluan mendapat kabar yang mana? Oh, ternyata international conference-nya itu sudah akan dimulai. Diikuti saja. Kalian jangan takut international conference yang diadakan di Indonesia, karena sangat bisa dipahami ketika saya tidak bisa berbahasa Inggris. Loh, Bu Fitri itu juga nggak pinter bahasa Inggrisnya. Bu Fitri bahasa Indonesia kok, dosen bahasa Indonesia, pinter bahasa Inggris. Itu sedikit sekali kemampuannya. Maka kemudian ketika presentasi apa yang dilakukan? PPT saya bahasa Inggris. Kalau modelnya daring, nah itu ketika ada beberapa tipe hanya mengumpulkan video ketika presentasi berbahasa Inggris. Ya, seperti yang dulu pernah dilakukan oleh FKIP, itu kan hanya PGSD itu hanya memberikan video kepada international conference itu. Kemudian dipilih video mana yang paling bagus, diundang untuk presentasi di muka atau presentasi langsung ya online. Kalau misalnya presentasi online terus bulan, nanti kalau ada yang bertanya terus saya jawabnya gimana? Minta bantuan dari moderator. Ya, mohon maaf moderator, saya kurang memahami,
saya bisa menjawabnya dengan bahasa Indonesia supaya lebih mudah dipahami dan saya pun tidak salah menjelaskan. Itu boleh, sangat boleh. Jadi kalian tidak perlu susah. Nah, setelah presentasi ya, kemudian kalian bisa menunggu, ini relatif cepat ya sebenarnya kalau international conference. Kemudian kalian menunggu apakah artikel kalian nanti akan masuk ke proceeding atau tidak. Begitu kalian mendapatkan, biasanya kalau proceeding itu hanya butuh waktu 3 sampai 4 minggu gitu ya Pak Arief ya. Nanti Pak Arief yang pernah jadi panitia nanti bisa menjelaskan. Itu kalian sudah mendapatkan LOE, surat saja. Surat keterangan bahwa artikel kalian akan diterbitkan di proceeding. Nah, nggak usah nunggu kapan terbitnya, surat itu diberikan kepada pembimbing, pembimbing nanti langsung memberikan nilai A. Gitu. Ya, tapi kalau kemudian yang cepat itu ternyata Sinta 3, maka Sinta 3 itu diikuti kalian. Ada review atau enggak, ada revisi atau enggak. Kalau tidak ada revisi, kalian segera minta, Bapak bolehkah, Bapak Ibu, editor, chief editor, bolehkah kami meminta LOE atau surat keterangan bahwa kami sudah diterima. Nah, kalau sudah, langsung lapor kepada pembimbing, nanti pembimbing memberikan nilai. Atau Sinta 2 harus revisi. Ini ada revisi, ini diikuti revisinya. Nah, bagaimana Bu kalau ketiganya itu enggak ada kabar? Nah, ini Mbak Hipi tadi bilang gitu. Kalau misalnya kita nggak ada kabar gimana? Kalau tidak ada kabar, maka sambil menunggu tuliskan ya, tulislah hasil-hasil artikel kalian itu menjadi bab 4. Begitu. Jadi saya tadi menakut-nakuti kalian ya untuk reguler ya, karena memang enggak, sebenarnya bukan menakuti, tetapi kalau saya disuruh milih, saya akan memilih, saya akan challenge ke yang fast track, bukan yang ke reguler. Nah, tapi kalau misalnya kemudian Sinta 2 dan Sinta 3 serta conference-nya itu lama, maka kalian begitu dapat data langsung menulis di bab 4. Kalau dibikinkan artikel, ya artikelnya nanti disalin ke dalam bab 4, kemudian disimpulkan, kemudian segera meminta kelayakan ujian dan pembimbing atau penguji ujian. Nah, kalau menggunakan reguler, maka untuk sampai ke permintaan layak uji, kalian sudah submit. Nah, submitnya itu bisa pakai yang tadi ke Sinta 3 atau Sinta 2. Nah, itu kan submit saja. Boleh surat keterangan bahwa telah submit di Sinta 2 atau Sinta 3 untuk prasyarat ujian. Ya, prasyarat ujian. Udah, langsung ujian. Nah, Bu, kalau kemudian setelah saya selesai, ini belum lulus nih, Bu. Kemudian Sinta 3 saya ternyata mengabari. Terus bagaimana? Komunikasi sama pembimbing. Nah, komunikasi dengan pembimbing, nanti pembimbing bisa mengarahkan kalau terbit ya atau accepted, silakan kalau terbit silakan mengganti uang ke mana, Bu? Si Presma. Si Presma. Nah, nanti kalian dapat subsidi dari pembayaran ke jurnal tersebut. Kalau kemarin yang sudah goal itu membayarnya berapa, Bu? 400 ya? 600 dapatnya 400 dapatnya 400. Lumayan, 200 saja membayar untuk jurnal. Kalian punya jurnal, kemudian bisa digunakan juga untuk nantinya kalau sudah jadi guru atau melanjutkan ke S2, nanti berhubungan lagi dengan jurnal itu sehingga bisa lebih mudah karena sudah pernah masuk di jurnal tersebut. Nah, itu keuntungan-keuntungannya dan proses ya, proses sampai kepada kalian selesai untuk skripsi. Gitu Mbak Happy. Mbak Happy harus happy. Happy Mahardika ki ora Mas toh, Mbak ya? Mbak, Bu. Karena nama Happy itu ada yang Mas dan ada yang Mbak. Oke, Mbak Happy. Semangat ya Mbak Happy, harus happy terus. Ya baik, terima kasih Bu Yulia dan Bu Fitri penjelasannya. Oke.
Baik, terima kasih Bu Fitri, terima kasih Mbak Eti. Baik, silahkan. Masih ada yang mau bertanya? Semangat ya, jangan terus membayangkannya, aduh, kok artikel susah, ini itu, jalani pokoknya, yaitu bagian dari proses. Oh, Pokoknya Bu, semangat. ini ada Bu Ana. Bu Ana, saya mau tanya. Ini adik-adik diberi pencerahan. Nah, ini. Jurnal mana Sinta 3 yang cepat? Nah, atau Sinta 2 yang cepat? Nah, biar nanti beruduk ke sana. Yang cepat ya Basic Edu, Bu, Sinta Bu 3. Anatri ini kan juga ini pengelola Jurnal, jurnal PGSD. Ya, silakan Bu. Monggo Bu. Peluang memasukkan ke PGSD gimana Bu Ana? Oh, Bu Ana bersamaan dengan Monef, Bu. Bisa? Oh ya, silakan Bu Ana. Baik, teman-teman, untuk menginformasikan tadi jurnal-jurnal ya, yang bisa digunakan untuk syarat luaran. Nah, kalau jurnal Sinta 3, ini mungkin yang pernah saya berikan linknya ya. Nah, itu yang paling mudah itu Basic Edu. Ya. Karena Basic Edu itu 1 tahun itu ada terbitan 4 atau 5 kali kalau nggak salah. Nah, jadi di Basic Edu itu hampir tidak ada yang di-reject. Ya, bahkan apa ya, cepet banget gitu ya, cepet. Nah, tapi melalui proses review juga. Itu yang Sinta 3 Basic Edu ya. Monggo nanti bisa searching Basic Edu di Universitas Pakuan, mana ya? Daerah Sulawesi kalau nggak salah ya. Nanti coba di searching. Kemudian yang kalau di sini ya, di PGSD kan punya jurnal juga, Sinta 3 juga. Tapi ini kan proses mau reakreditasi ke Sinta 2. Jadi memang prosesnya agak ketat dan agak lama. Pertama, kalau tidak sesuai template ya dari formatnya, kemudian abstraknya itu berapa kata, kemudian dari pendahuluan itu harus ada berapa aspek. Itu kalau sudah satu tidak sesuai langsung di-reject ya. Itu karena memang JPPD proses transmisi ke Sinta 2 ya. Jadi agak ketat sekali dan JPPD itu sudah berbahasa Inggris. Gitu. Kemudian, oh ya, kalau yang mau ke jurnal JPPD itu kalau metodenya minimal sekali ya, sangat minimal juga langsung otomatis di-reject ya. Karena metode itu kan menunjukkan operasional kita, si peneliti itu dalam melakukan penelitian itu seperti apa, sehingga nanti kalau ditiru oleh orang lain itu akan lebih mudah. Nah, itu penulisan metode yang bagus ya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa kalau tidak hanya di JPPD ya, di jurnal manapun kalau metodenya sangat minimal, ya itu berarti kan kurang informatif. Nah, itu nanti kemungkinan bisa di-reject juga. Kemudian kalau Sinta 2 di Ijolai, tapi lumayan lama juga ya. FKIP punya Sinta 2 ya. Jurnalnya Ijolai lumayan lama, berbahasa Inggris dan lumayan ketat gitu. Oke. Untuk yang lain nanti mungkin seiring sejalan dengan pendampingannya ke dosen pembimbing masing-masing, nanti bisa saling belajar bersama ya. Mohon arahan ke dosen pembimbing masing-masing. Ibu, Bapak, saya ingin arahan jurnal-jurnal mana saja yang recommended biar bisa cepat lulus begitu. Begitu dari saya Bu Julia mungkin. Oke, terima kasih Bu Anatri ya tadi untuk Basic Edu itu dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Nah, nanti bisa dicek. Terus saya menambahkan sedikit, kemarin pengalaman untuk Sinta 2 itu ada yang cukup cepat prosesnya, semoga sekarang juga masih, itu di Undiksa, Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar. Nah, itu prosesnya juga kemarin mahasiswa, tapi PPG ya, tempat saya memasukkan ke situ lumayan cepat. Nah, tapi kalau sekarang ya semoga saja masih demikian.
Nah, jadi Mas Mbak semua bisa mencoba untuk memasukkan mulai browsing-browsing dulu ya jurnal tersebut. Oh, template-nya seperti apa? Yang sudah publish di situ coba di-download, dibaca-baca. Oh, sistematikanya seperti ini. Kalau pendahuluan begini, metode begini lah. Itu silahkan nanti bisa dibaca. Baik, silahkan. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada ya saya cukupkan. Silahkan. Mumpung, oh ya perlu saya infokan, ini ada enggak yang tidak baru? Maksudnya dalam artian sudah skripsi mungkin sampai bab 4 begitu, tapi terkendala di sistem My Skripsinya atau bagaimana, ada atau tidak? Silahkan, ada atau tidak? Oke, saya tetap saya info. Iya, gimana? Untuk terkait judul seminar proposal kemarin itu kan nanti akan dilanjutkan skripsi ya Bu. Nah, itu seleksinya itu nanti kira-kira kapan? Seleksi. Sebentar, saya kok kurang jelas. Diulang Mas, maaf. Ya, soalnya untuk judul seminar proposal kemarin itu Bu, kan nanti kan bakal diseleksi lagi ke judul skripsi lah, itu nanti kira-kira kapan? Ini langsung aja ke pembimbing ya. Oh, Iya kan sudah ditentukan pembimbingnya. Bu Yulia sudah nge-share ya, meskipun masih banyak yang keliru-keliru kelas ya. Seharusnya Pak Wahdan di kelas A ternyata bukan revisi, ternyata KRS-nya di kelas U. Nah, itu mohon disesuaikan. Kemarin kan sudah saya infokan ya. NIM sekian pembimbingnya siapa, ini NIM sekian pembimbingnya siapa lah, itu nanti segera saja menemui sesuai dengan plottingan itu ya. Jadi Bapak Ibu ya, saya mahasiswa bimbingannya bisa bimbingan kapan lah, itu bisa di WA dulu kemudian ditemui atau mungkin lewat online, yaitu sesuai dengan kebijakan dari Bapak Ibu dosen pembimbing begitu ya. Terima kasih Bu Yulia. Iya, sama-sama. Terus ini ada yang raise hand, tertulisnya main. Bu, mohon maaf. Iya. Kami boleh Main minta. itu siapa? Main. Oh iya, perkenalkan nama saya Antika Yuniar, Bu. Mohon maaf sebelumnya. Boleh minta PPT-nya, Bu? Itu Boleh. aja sih. Nanti saya share ke mana ya? Soalnya saya itu kalau menginfokan di grup itu, ya gimana Bu Fitri? Ke chat sini, ke chat. Oh, di chat sini aja ya. Oke, ya. Soalnya saya kalau di grup itu merasa tidak direspon ya. Nanti tahu-tahu semua menanyakan padahal sudah saya share loh. Nah, mohon ya kalau ada info apa-apa di grup ya di respon atau bagaimana begitu. Jadi kalau direspon saya tahu bahwa itu sudah dibaca begitu. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Ini ya, sudah saya kirim baru proses. Oke, sudah dicat. Ada lagi. Nah, jadi begini, yang ini yang sudah mengisi My Skripsi ya, tapi belum selesai kemarin skripsinya. Ya, jika tiba-tiba itu lamannya kosong ya, atau membutuhkan verifikasi, bisa menghubungi saya, Bu Yulia. Ini saya membutuhkan verifikasi ulang. Nah, nanti bisa disampaikan ke saya, akan saya verifikasi ulang begitu. Tapi tolong disebutkan nama dan NIM-nya. Terkadang ada yang begini, Bu Yulia, saya minta verifikasi ulang lah. Saya itu siapa? Ya, silahkan. Jadi nanti bisa verifikasi ulang dan menyampaikan progresnya. Bu, di dosen pembimbing ternyata nama saya itu enggak ada itu, Bu. Nah, kamu prosesnya sampai apa? Oh, saya sampai ke proposal, Bu. Ya, sudah lulus proposal. Ya, nanti akan saya kembalikan ke dosen pembimbingnya. Begitu. Sehingga namanya bisa muncul di sistem My Skripsi dosen pembimbing. Bu Yulia. Dalam. Itu proses mahasiswa yang
meminta ke Bu Yulia ini apa enggak melalui dosen pembimbing saja? Ini hampir Itu lewat dosen banyak. pembimbing, Bu. Tapi kalau Iya. verifikasi bisa langsung ke saya, Bu. Kalau verifikasi itu tidak banyak, Bu. Paling Oh, hanya gitu. 1-2 saja yang kemarin sempat hilang. Tetapi Iya. kalau minta dikembalikan linknya ke dosen pembimbing, lewat dosen pembimbing saja sebaiknya. Nggih. Jadi adik-adik ini nanti komunikasinya lewat dosen pembimbing, nggih. Nanti Bu Yulia HP-nya bisa beli 10 nanti. Digeruduk terus Iya. tiap hari 100. Nanti saya minta dibelikan Bu Fitri. Karena kalau Iya. Nanti Bu Fitri dapat 20 HP, Bu Yulia 10 HP, Bu lah Anatri gitu ya. 10 Iya. HP gitu. Jadi Siap. lewat dosen pembimbing biar ada komunikasi dengan dosen pembimbing, nggih. Pokoknya rajin berkonsultasi ya. Oh, Iya. pembimbingan saya ini kok Bu, apa sepi gitu loh Bu. Oh, Makanya, sepi. makanya saya beri apa ya diem itu. Kalau Ayo bimbingan biar saya rame. moga-moga nggak sepi ya. Ini Mbak Nadia CS ada atau ini? Nggak boleh sepi loh ya. Ya, jadi kalian ini ya Bu Fitri ya. Kalau skripsi yang baik itu katanya yang selesai toh, berarti artikel yang baik juga yang selesai ya. Ya kalau selesai itu harus dikerjakan ya. Jadi kalian tidak menjamin IPK IPS-nya tertinggi ya. Itu bisa menyelesaikan atau bisa lulus duluan. Ya kuncinya adalah tekun. Setiap hari itu menulis. Saya nulis itu 1 hari itu hanya 1 kalimat, nanti saya nulisnya 1 bulan lagi ya, bubrah ya. Nah, jadi harus continue gitu. Oke, silahkan jika masih ada pertanyaan, boleh terkait sistem. Jadi nanti semua sudah bisa belum? Sudah punya SSO-nya belum? Sampun, Bu. Oh, sampun. Sudah bisa masuk ke skripsinya? Sudah, Bu. Tapi Alhamdulillah. Tapi kenapa? perlu verifikasi ulang, Bu. Perlu verifikasi ulang. Oke. Ini sekalian aja saya tanya satu persatu, saya verifikasi saja biar nggak lama, nggih, Pak. Oke. Biar nanti tidak perlu. Oke, sebentar. Siapa yang pertama dulu yang butuh verifikasi? Saya, Bu Tadi, Chandra. ya. Namanya dulu, Mbak. Nama saya Chandrawati Purnama Wulan, Bu. NIM 20. Oke. Ini belum mengunggah, Mbak, SKS tempuhannya. Terus KRS aktifnya, nilai D-nya ada atau tidak, IPK minimumnya ada tidak. Nah, yang kemarin mungkin sudah verifikasi, sudah saya verifikasi. Syaratnya belum dipenuhi, mohon untuk dipenuhi terlebih dahulu. Ya, jadi itu kan ada unggahnya. Ada unggahnya enggak? Ngunggah di sini biar teman-teman jadi contoh gitu. Mbak Chandra. Iya, Bu. Kemarin yang sudah saya verifikasi Mbak Nadia. Mbak Nadia, kamu sudah memasukkan syarat-syaratnya belum, Mbak Nadia? Belum, Bu. Ya, coba buka aja Mbak Nadia tempatmu di share screen dulu, Mbak. Nanti biar teman-teman tahu tempat unggahnya Mbak Nadia. Kalau pakai HP susah, yang pakai laptop Oh ya, apa? yang pakai laptop aja salah satu yang sudah bisa koneksi sistem skripsinya. Mbak Chandra pakai laptop apa HP? Maaf, Bu, saya pakai HP itu, Bu. Oke, Mbak Nadia, kamu pakai apa? Pakai HP. Ini baru buka laptop. Saya pakai laptop, Bu. Iya, pakai HP sih sebenarnya ya bisa. Dwimoksa bisa, Dwimoksa. Silakan Mbak Dwimoksa. Ya, ini bisa nggak share screen kalau tidak dijadikan? Siapa yang mau menampilkan? Dwimoksa. Biar dijadikan co-host kalau nggak bisa. Mas Imam yang menjadikan co-host nanti. Mbak Dwimoksa ya. Mas Imam tolong Mbak Dwimoksa jadikan co-host Mas Imam. Langsung share langsung bisa, Bu?
Oh, tadi saya nggak bisa, Mas. Ini bisa? Ya udah. Iya, ya, Nggak tadi bisa, ada Bu. mau. Ya, Nggak nggak bisa. nggak Nggak bisa. bisa yo, Mas. Aku mau dijadikan co-host dulu. Saya juga nggak bisa kok. Oh, ndang, Mas Imam, ayo. Mbak Moksa dijadikan co-host dulu. Nah, udah. Oh, udah bisa, Nok, lah ini. Nah, oke, menunggu verifikasi. Coba dicek di sini. Saya itu juga malah baru tahu tampilan di mahasiswa ya, karena di kami berbeda. Iya, Oke. makanya saya juga belum. Oh, nah ini menunggu verifikasi. Unggah datanya ada di mana ya? Ini ya. Kok nggak ada ya tempat unggahnya ya? Coba Mbak di ujian isinya apa? Nah, update profile ini. Nah, ini keaktifan true. Coba Mbak update profile. Iya. Ada perubahan data, update data di sistem BAA. Lalu start, lalu klik tombol di bawah ini. Ini nggak bisa ya? Nggak bisa diklik ya update profil itu. Bu Yulia itu tahunya verifikasi, soalnya tampilannya di mahasiswa berbeda. Ini proses ujian kayaknya, pendadaran. Tapi coba Mbak tampil no, Mbak. Kayaknya ini kayaknya yang bermasalah sinyalmu apa Mbak? Ini verifikasi. Oke, balik ke ujian. Pendadaran. Kosong. Oke, profile. Atau belum bisa masuk karena belum di... Oke. Ini Dwi Muksa komentar. Oh, oke, belum. Berarti profil aja, Mbak. Nah, oke, kita tunggu update profil dulu. Klik. Jalan nggak? Nggak jalan ya? Kalau harusnya memasukkan ini di profil. Yang lain mencoba untuk mengklik update profil apa tidak bisa? Saya tidak bisa, Bu. Oh, tidak bisa semua ya berarti ya? Iya. Berarti nggak munggah ya ini ya? Munggahnya ada di mana? Atau coba ini Mbak, saya verifikasi dulu ya, coba ya. Apakah ya harusnya sebelum diverifikasi sudah munggah syarat dulu? Sudah Mbak, sudah saya verifikasi Mbak, kamu refresh Mbak. Di refresh dulu. Ini tadi Mbak Dwi Moksa ya, sorry salah ya, maaf, saya sebentar. Mbak Dwi Moksa. Kalau mahasiswa Mbak Dwi Moksa sudah munggah. Mbak Dwi Moksa kamu udah munggah ya? Lah ini sudah ada isyaratnya. Saya cuma mengunggah, memasukkan judul dan kemarin Bu, benar Bu. Coba lihat Mbak. Ini Mbak Dwi Moksa soalnya SKS sudah dan tadi tertulis sudah KRS-nya sudah true di profile, berarti kamu sudah mengunggah. Tadi yang saya cek Mbak Chandra salah. Saya kemarin mengunggah judul, status, calon pembimbing, sama jadwal konsultasi itu Bu. Hanya itu ya? Di mana Mbak posisinya mengisinya? Di daftar judul Bu kemarin. Oh, kemarin berarti ada daftar judul ya? Ya. Oh, berarti kalau sudah ngunggah di situ apa otomatis berarti sudah keluar KRS dan sebagainya ya? Kemarin sebentar, ini Mbak. Bentar. Ini yang belum saya verifikasi, yang bimbingan saya siapa coba? Ada nggak? Biar saya cek di my skripsi saya harus bagaimana. Ini coba di refresh Mbak Moksa, sudah saya verifikasi ini bisa nggak? Sudah bisa. Oke ya, kalau sudah saya verifikasi berarti ini sudah bisa melakukan pembimbingan. Coba berarti konsultasi ini ya Mbak Moksa ya, klik konsultasi Mbak Moksa.
Oh, ini daftar judulnya keluar lagi. Bentar. Klik mulai urut aja Mbak Moksa, daftar judul dulu Mbak Moksa. Yang mulai dari ini. Iya, mulai daftar judul dulu ya. Berarti kalau sudah saya verifikasi ini ya, nanti judulnya, terus pembimbingnya, sebentar. Kemudian jadwal konsultasinya, oke, deskripsinya sudah ada. Oh, tidak ada keywordnya ya. Oke, terus konsultasinya diklik Mbak. Nah, nanti berarti bisa mengisi di sini ya. Ini catatan cetak ya. Coba ini yang bisa diklik yang mana ini Mbak Moksa? Klik catatan kok enggak konsul ya? Ini kok statusnya selesai. Kok statusnya selesai ya? Sebentar, saya kembalikan dulu coba. Aduh, masa yang baru ya statusnya selesai tuh. Bentar. Lah ya, migrasinya udah. Oh iya, waduh. Padahal kamu baru mulai ya Mbak Moksa ya? Iya Bu, baru mulai Bu. Wah, berarti baru sampai proses awal skripsi. Saya ubah statusnya. Waduh, ubah semua ini. Sebentar. Oh iya, bentar. Ya, coba Mbak, dicoba dulu. Bu Fitri, saya nganter Caca kamar mandi sebentar ya Bu Fitri. Oh iya. Ya, ini coba. Bisa, Bu. Ini sudah. Di-refresh. Oh iya, bisa ya tambah bisa. catatan ya, berarti Iya. aman. Nah, nanti yang berkasus seperti ini ya, itu sebaiknya ke dosen pembimbing atau gimana Bu Fitri? Kalau dosen pembimbing nggak paham ini Bu, karena tampilannya berbeda. Kalian aja, di list dalam, misal Mbak Dwi Moksa kan Prof Tama, nanti dengan siapa yang sama-sama Prof Tama, itu salah satu aja yang lapor ke saya. Nah, misal nanti bimbingannya Bu Fitri, begitu jadi satu saja, salah satu yang menginfokan ke saya, Bu ini masalahnya begini, begitu aja. Gitu ya. Misal tempat saya Mbak Nadia ya, nanti berarti Mbak Nadia bisa mewakili teman-temannya, nanti bermasalahnya di mana saya kembalikan lagi. Begitu. Sebentar ya Bu Fitri dan rekan-rekan. Halo Caca. Baik, Mbak Moksa, Mbak Dwi Moksa ini ya. Jadi nanti teman-teman coba Mbak Dwi Moksa bisa apa namanya? Bisa simulasi ke teman-teman karena ini kan sistemnya baru ya untuk teman-teman semuanya. Kemarin itu membuka apa dari mulai awal? Bisa enggak, Mbak? Anunya aja, caranya saja. Oh, caranya saja. Silakan, Mbak. Kemarin langsung ke dashboard ini, Bu, untuk mendaftar dan untuk pendaftaran dan proposal. Jadi kita menulis judul, pembimbing sama jadwal konsultasi, Bu. Setelah itu nunggu verifikasi dari Bu Yulia. Nanti setelah itu kan udah kita konsultasi seperti yang diarahkan tadi, Bu. Berarti hanya masuk ke dashboard di dalam di home ya Mbak ya, di home atau dashboard tadi. Nah di home kemudian home kemudian diklik yang pendaftaran dan proposal, begitu? Iya Bu. Pendaftaran dan proposal, isi judul, deskripsi, kemudian apa lagi Mbak? Kata kunci sama keyword. Nah, kata kunci, keyword, kemudian jadwal konsultasi. Iya, Bu. Jadwal konsultasi. Kemudian di situ ada klik, kemudian tunggu verifikasi dari Biro Skripsi, Bu Yulia ya. Kemudian nanti kalau sudah diverifikasi, nanti langsung ada muncul ini lah. Nanti kamu Mbak Dwi kalau akan konsultasi ke Prof Tama itu tambah catatan, diklik saja Mbak, tambah catatan, klik, kemudian tanggal konsultasinya tanggal berapa, kemudian catatannya
mohon misalnya bab 1, 2, 3, mohon bisa salam dulu boleh. Assalamualaikum Prof. Ini bab 1, 2, dan 3 saya mohon berkenan untuk mengoreksi. Misalnya seperti itu, filenya dipilih. Nah, filenya dipilih. File lampirannya diklik. Ya, oke. Ini maksimal 2 MB, bisa berupa PDF, doc, atau DOCX ya. Tapi sebaiknya doc saja ya, dokumen atau DOCK. DOCX karena biar bisa dicek oleh Bapak Ibu pembimbing. Ada yang biasanya itu ini ya, teman-teman, ada yang biasanya dosen pembimbing itu langsung mengoreksi, langsung kalau bahasanya agak kurang sedikit gitu diperbaiki langsung juga ada. Makanya bentuknya dokumen saja, jangan yang PDF, kemudian disimpan. Nah, nanti munculnya di tempat pembimbing, di Prof Tama itu nanti ada notifikasi, ada konsultasi yang pertama. Begitu. Oke. Oke, Mbak Moksa bisa lihat yang ini kan ini dashboard, di dashboard itu konsultasi ya masuknya. Gimana Bu? Yang dashboard coba dibuka. Oke, daftar judul dibuka, semua dibuka Mbak. Daftar judul ke bawah. Enggak, ini daftar judul di samping. Oke. Bu Fitri. Kemudian judul diterima. Berarti ini Prof Tama itu sudah mengklik judul kalian karena judulnya diterima. Gitu ya Bu Yulia ya? Kolaborasi kualitatif teruskan. Ini komentar dari Prof Tama. Nah, itu ya. Nah, ini sebentar Bu Fitri karena terkait yang tadi syarat nggih. Saya ingin tanya dulu, yang sudah melakukan proses seperti Mbak Dwi Moksa, tapi belum saya verifikasi. Karena tadi kok punya Mbak Dwi Moksa itu syaratnya sudah muncul, padahal Mbak Dwi Moksa belum unggah ya? Mbak Dwi Moksa ya? Iya Bu, belum unggah Bu. Ya. Nah, yang sudah melakukan proses seperti Mbak Dwi Moksa, tetapi belum saya verifikasi, itu sih ada nggak? Biar saya cek. Saya Bu Chandrawati. Oh, tapi Mbak Chandrawati tadi sudah saya verifikasi ya kalau Mbak Chandra ini tadi, tapi sebenarnya syaratnya belum muncul. Kemarin saya sama seperti Mbak Dwi Moksa, Bu. Ya, sudah melakukan masukkan judul, terus itu tadi ya tidak mengunggah apapun ya berarti ya. Nah, ini punya Mbak Dwi Moksa muncul, punyanya Mbak Chandra nggak muncul. Coba satu lagi siapa selain Mbak Chandra? Saya Indah Laila ya, Mbak Indah Laila ya. J. Oke, coba ya, saya cek Mbak Indah Laila. Indah. Oh, malah nggak masuk. Indah Laila. Oh, sebentar, verifikasi. Oke, Indah Laila. Indah Laila Muryanti. Nggih, Bu. Ini ya belum muncul syaratnya kok belum masuk ya. SKS tempuhan, KRS aktif, terus nilainya yang D kurang dari Mbak Moksa itu tadi kan ada info untuk mengisi di setar ya, apa mengunggah di setar terkait dengan ini? Ada yang diunggah? Enggak Bu, saya enggak mengunggah apa-apa itu Bu. Enggak mengunggah apa-apa. Oke, berarti ini yang perlu dicari terlebih dahulu ya. Ini jadi ada yang belum saya verifikasi. Ini nanti coba saya konfirmasi dulu ya. Kok tidak muncul dan tempat unggahnya tidak ada begitu. Kalau profil tadi semua tidak bisa diklik ya. Untuk itu tadi. Dicoba lagi Bu, profilnya Mbak Moksa. Oh ya, coba. Nah, update profil. Tidak bisa Bu. Tapi ini loh Bu Fitri, ini keaktifan KRS sudah true.
Berarti kan kalau sudah true itu sudah mengisi seharusnya. Atau semua tampilannya juga true? Mbak Chandra juga true, Mbak Chandra? Mbak Chandra? Tadi jawabannya iya. Iya, oke. Tadi juga Mbak Chandra mau bicara itu Mas Imam, jangan ditutup. Makanya bisa chat. Iya, maaf Bu, mau tanya, kalau mau buat artikel apa harus buat skripsi juga? Nah, buat sampai proposal ya Bu Fitri ya, paling bab 1, 2, 3 ya, setelah itu nanti hasil dan pembahasan sampai ke kesimpulan dan daftar pustaka bisa langsung ke artikelnya. Jadi tidak perlu membuat bab 1 sampai bab 5 ya Bu Fitri ya. Jadi yang 1, 2, 3 kemarin sudah, kemudian cari data, kemudian data itu dibahas. Monggo kalau datanya mau 3-3-nya dari 3 rumusan boleh, kalau 1 dulu Bu. Habis itu saya bahas, kemudian dibuat artikel, sambil nunggu artikelnya diterima, kalian buat yang kedua, begitu enggak apa-apa Mbak Adinda. Mas apa Mbak ini? Mbak ya, Adinda siapa sih? Adinda Putri, Mbak berarti. Putri berarti Mbak. Ya, karena Adinda ada 2, ada cowok, ada cewek. Jadi begitu Mbak Adinda. Jangan dibuat semua sampai selesai, waktu muntek engko. Ya, jadi 1 dulu, matangkan datanya, dibahas buat artikel. Sambil nunggu kedua, rumusan kedua. Dibuat artikel, kemudian nunggu yang pertama juga atau kedua buat lagi. Itu tahapannya sekarang ya. Tapi sambil komunikasi dengan pembimbing. Iya, kalau yang kemarin proposal sudah oke, berarti kan tinggal ke instrumen. Instrumen dicari data ya Bu Fitri, itu bisa sudah mulai bisa menyusun artikelnya. Bu Yulia, saya minta mau minta info sedikit Bu. Saya minta Mbak Laras Putri ada nggak di sini ya? Mbak Laras. Ada Bu. Ada, mungkin bisa. Mbak Laras nanti WA saya ya setelah ini. Mbak Laras, Mbak Risma. Bu. Mbak Risma ada nggak? Mbak Risma? Risma Arianti. Belum ada. Mbak Diana Ramadhani ada? Iya Bu. Nanti setelah ini WA saya ya Mbak. Iya Bu. Kemudian Mbak Rengganis Dina Mutlifah. Ada Mbak Rengganis Dina Mutlifah. Nggak ada ya. Mbak Risma Arianti. Risma Arianti ada nggak Mas? Ada Bu. Di Zoom ada tapi beliau nggak on mic. Nggak on mic ya. Boleh chat ya, nanti Mbak Risma mohon bisa menghubungi saya di WA ya. Oke. Rengganis Dina Mutlifah, ada yang punya nomornya? Yang punya nomornya Rengganis nanti memberitahu Ibu di chat ya. Di chat di WA. Kelas 7D. Oke.
Sampun Bu Yulia, saya kembalikan ke Bu Yulia. Ini saya jawab dulu ya, matur nuwun Bu Fitri. Ini Mbak Zalfa. Bu, tanya kalau membuat artikel tidak perlu pakai surat izin penelitian. Surat izin penelitian memang tidak akan masuk di dalam artikel ya. Tetapi ketika kalian penelitian di instansi tertentu, pastinya kan membutuhkan izin. Nah, sebaiknya ya tetap memakai surat untuk mengambil data itu loh. Mengambil data kan di instansi tertentu, mungkin di sekolah tertentu. Nah, itu kan membutuhkan surat izin sehingga ya perlu. Tapi kalau dari instansinya sudahlah Mbak, enggak perlu karena ini ibu saya kepala sekolah lah, itu silahkan. Begitu ya, Mbak Zalfa. Ya, jadi surat izin penelitian terkait dengan pengambilan datanya ya nantinya. Di instansi tertentu kita istilahnya kula nuwun, tapi nanti untuk di artikelnya tidak perlu masuk lampiran. Oke. Ada lagi. Kalau malu boleh dicat. Bu, izin bertanya. Ya. Jadi setelah saya konsultasi sama Prof bab 1 sampai 3, jika saya meneruskan untuk membuat luaran, bisa ya Bu? Bisa. Prof Tama itu malah biasanya mahasiswa langsung diarahkan ke sana. Udah kamu masukkan ke jurnal atau kamu ikut konferensi. Pasti begitu. Insya Allah beliau tidak ada masalah. Bisa. Sangat bisa. Baik Bu, terima kasih. Ya, oke. Ada lagi? Yuk, ada lagi enggak? Silahkan. Kalau tidak ada ya sudah, saya akhiri. Jelas semua enggak prosedurnya seperti apa? Jelas ya? Jangan nanti terus satu persatu ya, 100 mahasiswa WA Bu Yulia, Japri, Bu, tadi langkah-langkahnya gimana tuh Bu? Harus masukkan gimana toh? Nah, oke, jadi kalau memang belum paham, tanya dulu. Kalau ada yang tanya langsung dikasih PPT-nya saja, Bu. Kalau 100 masih PPT satu-satu kayaknya ya capek Ibu. Pembimbingnya dikasih PPT-nya. Oh iya, betul. Ya. Tapi saya rasa enggak kok. Semua di sini sudah oke. Oke, maaf Bu, izin bertanya jika respondennya mahasiswa apakah perlu surat izin ya Bu? Respondennya mahasiswa mana? Apakah nanti prodinya tidak membutuhkan? Nah, kalau prodinya membutuhkan, tetap membutuhkan surat izin. Ini maksudnya mahasiswa PGSD kan? Kalau mahasiswa PGSD ya tetap ya. Itu ya pakai izin, serahkan nanti surat izinnya ke Bu Yulia. Nah, Bu mau melaksanakan penelitian Bu, ini di prodi kita ya Bu. Gampang kok membuat surat izin, kalian tinggal download saja sudah. Biasanya memasukkan instansi, terus kemudian instansi sih kayaknya. Ya. Oke, ada lagi. Silakan. Untuk SOP yang Ibu kirim tadi nggak bisa saya unduh Bu di saya. Wih, tidak bisa? Semua tidak bisa? Tidak muncul itu Bu di chat untuk PPT-nya tadi. Bisa itu Bu. Oh, bisa ya. Ya nanti minta yang bisa. Nah, mungkin kalau lewat HP memang terkendala, kalau lewat laptop biasanya yang agak lancar, mungkin. Ya, ada lagi. Kalau tidak ada saya akhiri. Nah, sepertinya tidak nih Bu Fitri nggih. Ini kalau itu pengen ditanyain kamu itu loh, orang WA status. Saya pengennya ditanya, bukan di WA. Kalau ditanya kan saya jadi kenal. Mbak Afifah, kamu sudah on mic. Kamu mau tanya sesuatu? Iya Bu, saya mau tanya. Iya. Di dalam webnya My Skripsi ini tadi kan saya sudah buka, kemudian disuruh untuk mengisi kata kunci, itu maksudnya kata kunci dari skripsinya itu atau gimana ya? Iya, kan itu ada judul, terus deskripsi, terus keyword. Keyword itu biasanya yang sering muncul ya. Jadi variabel judulmu. Oh gitu ya Bu. Nah, ya, masukkan di keywordnya. Makasih Bu. Iya. Ada
Ada lagi. Oh, ini ada yang baru proses mengisi, Mbak. Profilnya tadi profilnya bisa diisi apa saja, Mbak? Yang Gimana, baru Bu? mengisi. Di profil bisa diisi apa saja? Yang pertama ini suruh mengisi judul, kemudian deskripsi, kata kunci, sama usulan dosen pembimbing. Oh, gitu ya. Nggak ada untuk unggah-unggah ya, Mbak? Belum nemu juga? Belum ada itu, Bu. Belum. Oke. Kalau Ya. profilnya belum bisa, Bu. Oke, ya. Ada lagi. Oh, ini katanya link yang di-share Mas Hanif ini minta anu ya. Oh, sudah belum? Sebentar, saya coba ya. Oh, Enggak, Bu, itu Mbak Ibu. link untuk filenya yang nggak bisa File. download. File. Oke, ya. Sudah. Ya, verifikasinya nanti menunggu dulu ya. Nanti silahkan dikoordinasi satu pembimbing, satu yang WA ke saya, ya, yang mewakili. Nah, jadi kalau ada 10 mahasiswa ya satu saja. Nanti Mbak Dwi Moksa mewakili yang pertama. Nah, nanti yang Bu Anatri pembimbingnya diwakili oleh siapa, yang Bu Yulia pembimbingnya diwakili siapa, begitu yang Pak Abdul siapa. Yang penting sudah dipastikan bahwa kalian KRS sesuai dengan dosen pembimbingnya, begitu ya. Oh ya, Bu Fitri juga belum bisa ini, sepertinya ada link aksesnya. Deskriptifnya Mas Imam, kalau punya Bu Yulia bisa. Oke. Ya. Nanti dikirimkan ke pembimbing masing-masing. Jadi kalau misalnya ada yang belum bisa buka, bisa minta ke pembimbing untuk PPT yang sosialisasi skripsi. Ya. Atau ya Mbak minta temennya aja loh. Ya, yang minta sudah temennya. bisa Minta ya. Bu Fitri Nanti juga boleh. Bu Fitri pembimbingnya. Minta pembimbingannya Bu Fitri ya, langsung tak kasih ini. Pembimbing saya nggak usah minta lagi loh ya, tuh download sendiri. Oke, baik ya Bu Fitri, Bu Anatri, ini karena tidak ada pertanyaan lagi, berarti saya rasa semuanya sudah paham. Nah, sampun bisa ya Mas Imam ya, bukan sampun bias sih ya. Auto correction, Bu. Nggak apa-apa, ya. Baik, sampun sakit, bukan sampun bisa, sampun sakit, sudah bisa. Sampun bias kok. Bu Fitri ada tambahan atau Bu Anatri mungkin ada tambahan? Closing statement. Ayo, Oke, semangat. Closing statement. Semangat, jangan mencari sesuatu yang muluk-muluk ya, cari yang tercepat dan termudah. Itu nggih, karena di CPNS juga tidak akan ditanya berapa nilai skripsimu. Gitu. Kalau IPK-nya sudah aman, silakan langsung ke basic edu. Tadi ya sudah dibocori oleh Bu Anatri, hampir tidak ada yang di-reject. Nah, berarti mulus saja. Silakan segera membuat artikel, coba ke basic edu, mumpung belum ditutup jurnalnya juga, masih di Sinta 3. Jadi silakan segera begitu sudah accepted langsung lapor ke pembimbing. Semangat ya semuanya nggih. Bismillah ya. Bersama-sama lulus semester ini ya. Amin. 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 Tambahan Bu Yulia, boleh menambahkan? Silakan Bu Anatri. Oke. Ya, ini teman-teman mahasiswa ya. Tinggal mengambil skripsi mayoritas ya, meskipun ada beberapa yang masih mengambil mata kuliah di bawahnya, tetap semangat dan harus bisa membagi waktu. Nah, kemudian skripsi yang baik itu skripsi yang selesai. Jadi betul tadi Bu Fitri menyampaikan tidak usah muluk-muluk, ora usah sing idealis-idealis, yang penting selesai ya. Bagaimana selesai? Ya diketik. Bagaimana biar bisa diketik? Mestinya kan punya bahan
setiap minggunya minimal dikonsultasikan ke pembimbing ya. Jadi intinya skripsi yang baik itu yang selesai ya. Nah, begitu Bu Yulia. Semangat semuanya. Itu sudah dimotivasi oleh dua ibunda kita ya. Jadi untuk pejuang-pejuang skripsi ini ya, silahkan segera dikonsultasikan. Nah, setelah diketik ya, dikonsultasikan. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk berkonsultasi. Ya. Terus kunci yang utama adalah kalian bisa melakukan itu harus sehat. Nah, biar sehat itu gimana? Salah satu katanya biar imun terjaga, tetap bahagia. Jadi kalau skripsi ini jangan kalian jadikan beban ya. Nah, ini proses yang harus dilalui. Jangan hanya kalian bayangkan. Kalau hanya kalian bayangkan itu kok abot meneh ora dilakoni ora rampung-rampung ya. Nah, selain itu ya tetap terapkan protokoler kesehatan ya. Karena sudah merasa semester 8 ini saya kalau ke kampus tidak perlu pakai masker ya, bergerombol ya. Terus cerita ngalor ngidul ngetan ngulon. Nah, itu jangan ya. Baik, itu ya semuanya. Terima kasih atas kehadirannya Bu Fitri, Bu Anatri juga terima kasih sudah mendampingi untuk kegiatan ini ya. Salam sehat, salam semangat untuk semuanya. Mohon maaf jika banyak kekurangan, banyak salah kata mungkin tadi ketika saya menyampaikan. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis, kemudian dilanjutkan hamdalah. Baik, subhanallah wa alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih semua PGSD. Cerdas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Semuanya sehat selalu. Thank you.